Pemirsa hidup sehat, Anda gemar makan manis atau mungkin minuman manis? Ya, di era saat ini semakin banyak pilihan kuliner modern yang menyajikan ragam jenis makanan manis. Dan pastinya sulit untuk menolaknya ya. Tapi sudahkah Anda tahu kalau gula tak hanya menimbulkan penyakit diabetes saja? Kini, gula juga menimbulkan efek buruk bagi organ ginjal kita. Konon katanya, penyakit ginjal kronis banyak menyerang orang usia muda. Salah satu faktor penyebabnya ialah konsumsi berlebihan gula hingga pola hidup minim gerak atau mungkin kurangnya konsumsi air putih. Yang paling membahayakan ialah ketika penyakit ini muncul dan langsung terdiagnosis kronis. Seperti yang dialami oleh Marsyalina Gita, terdiagnosa gagal ginjal kronis stadium 5 di usia yang masih muda yaitu 35 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi ya? Simak perbincangannya bersama Dr. Dina Nilasari, PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi, berikut ini di Studio Hidup Sehat. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Kembali lagi menyaksikan Hidup Sehat bersama saya Felicia Belinda. Nah pemirsa, untuk tema pada pagi hari ini adalah penyakit ginjal kronis di usia muda. Memang banyak sekali beredar di masyarakat mengenai angka banyaknya masyarakat yang mengidap penyakit ginjal kronis, baik itu dari usia muda maupun hingga dewasa. Nah, untuk mengetahuinya pemirsa, tapi sebelum kita tanya-tanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini, untuk pemirsa yang ingin bertanya-tanya mengenai penyakit ginjal kronis ini bisa langsung komen di Instagram @hidupsehattv1. Nantinya kita akan langsung bacakan dan juga dijawab juga oleh narasumber kita yang sudah hadir di studio. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Sudah ada Dr. Dina Nilasari selaku dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Selamat pagi Dr. Dina. Dan juga sudah ada Marsyalina Gita selaku pasien dari penyakit ginjal itu sendiri ya. Selamat pagi Mbak Gita. Halo, selamat pagi Feli, dokter. Oke, selamat pagi para narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan ke Mbak Gita terlebih dahulu ya. Mbak Gita, kira-kira bisa diceritakan bagaimana awalnya sampai bisa mengalami penyakit ginjal Mbak? Sejujurnya sebenarnya sama sekali nggak tahu ya waktu itu tiba-tiba aku akhirnya diagnosa sebagai pasien gagal ginjal kronis stadium 5. Karena aku tuh gejalanya cepet banget. Jadi gejalanya itu hanya dalam waktu 3 hari, itu aku muntah-muntah selama 3 hari dan aku tuh sama sekali nggak bisa masuk makanan waktu itu. Dan karena aku punya asam lambung, jadi aku berpikir aku itu GERD. Jadi aku ke spesialis gastro waktu itu dan ternyata pada saat di USG dan dokter spesialisnya justru menyatakan bahwa wah ini kayaknya bukan persoalan di lambung kamu, tapi ini karena ginjal kamu yang sudah rusak waktu itu. Dokternya bilang. Jadi dari situ aku disuruh untuk cek lab, cek darah dan langsung dirujuk ke dokter spesialis ginjal dan hipertensi waktu itu. Jadi dari situlah akhirnya baru ketahuan kalau ternyata aku kena gagal ginjal kronis dan ternyata sudah langsung stadium 5. Gitu. Kira-kira itu waktu usia berapa Mbak? Itu aku baru 1,5 tahun yang lalu ya, sekarang ini kan aku 33, jadi sekitar waktu usia 32 tahunan. Oke, berarti pada saat usia 31 tahun baru terasa ya Mbak ya? Iya, tapi karena memang jadi sehari-harinya tuh sama sekali nggak ada gejala apapun. Jadi benar-benar dalam waktu 3 hari itu langsung yang benar-benar aku muntah, lemes, nggak bisa masuk makanan karena apapun yang aku makan, bahkan minum pun itu tuh dia langsung keluar lagi gitu. Jadi makanya dari situ aku langsung, udah ini kayaknya harus langsung ke dokter sih. Nah dari situlah akhirnya aku baru ketahuan kalau ternyata aku kena gagal ginjal kronis. Oke, baik. Nah sekarang kita ke dokter Dina terlebih dahulu juga ya dok. Ya. Nah ini kira-kira ada nggak sih dok data-data mengenai banyaknya pasien yang mengidap gagal ginjal atau ginjal kronis ini nih? Ya, jadi memang di seluruh dunia itu 1 dari 10 orang mengidap penyakit ginjal kronik. Dan terbesar ya penyebab kematian ke-10 yang paling besar itu di Singapura termasuk ya di Israel dan juga ketiga itu di Greece. Dan di Indonesia sendiri kita cukup meningkat ya karena biaya untuk dialisis atau cuci darah ini ditanggung oleh BPJS sehingga
itu meningkat pesat dari 2019 itu hanya 6,1 triliun, 2024 sekitar 11 triliun. Jadi bisa dibayangkan seberapa banyak pasien yang menderita penyakit ginjal kronik. Oke, Dok, ini kita ada fakta atau mitos nih, Dok. Kira-kira fakta atau mitos bahwa penyakit ginjal kronis ini akibat hobi mengonsumsi makanan dan juga minuman manis yang menyebabkan akhirnya kolesterol meningkat. Kira-kira fakta atau mitos nih, Dok? Ya, itu fakta ya, karena memang yang paling besar penyebabnya adalah diabetes. Jadi karena konsumsi manis yang dari kecil ya, itu lama-kelamaan akan menimbulkan penyakit. Penyakit salah satunya diabetes, obesitas. Nah, inilah yang menyebabkan penyakit ginjal kronik. Oke, berarti fakta ya, Dok ya? Yes. Oke. Nah, Dok, kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami pemirsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Kami akan melanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber kita yang keren-keren hari ini. Sebelumnya kita akan ke Mbak Gita terlebih dahulu. Nih, Mbak Gita, kira-kira bisa dijelaskan nggak bagaimana gaya hidup atau lifestyle sebelum akhirnya terkena penyakit ginjal ini? Apakah dari konsumsi gulanya setiap hari berapa, kemudian apakah olahraganya atau seperti apa, Mbak? Sebenarnya kalau kayak konsumsi gula, aku nggak tahu ya seberapa banyaknya gitu. Cuman mungkin karena aku ini kan juga seorang jurnalis ya. Jadi mungkin dari situ juga gaya hidup, pola hidupnya itu kurang teratur ya. Mulai dari makanan, apalagi kan sering ya kita kalau misalnya jurnalis itu pergi keluar kota, jadi apa aja kayaknya maunya dimakan gitu. Terus juga sebenarnya kalau manis, suka manis tapi bukan yang mengkonsumsi secara rutin atau sering. Karena aku nggak terlalu sering kayak makan cake atau minum-minuman yang manis-manis itu aku nggak terlalu suka. Aku paling suka memang air putih. Tapi aku juga termasuk yang suka makanan manis gitu, walaupun memang tidak mengkonsumsi secara rutin. Tapi mungkin itu juga ya dari gaya hidup, pola hidupnya, mungkin dari tidurnya yang juga kurang teratur. Kalau jadi jurnalis kan sering begadang juga gitu. Terus juga mungkin juga akhirnya jadi nggak rutin olahraga karena biasanya kalau habis kayak selesai liputan kayak gitu rasanya aduh capek, jadi maunya tuh langsung istirahat aja gitu ya. Jadi ya mungkin juga dari lifestyle aku selama beberapa tahun, selama 11 tahun aku jadi jurnalis, mungkin itu juga ya yang salah satu mungkin akhirnya bisa menjadi salah satu pemicu juga. Dan akhirnya pun juga aku terkena hipertensi walaupun memang juga genetik ya, karena dari keluargaku itu juga hipertensi, jadi mungkin itu jadi kombinasi gitu ya yang akhirnya menyebabkan aku menjadi pasien gagal ginjal kronis gitu, Dok. Oke, ya. baik. Nah, Dok, kira-kira tanggapannya atau kira-kira analisisnya dari penjelasan Mbak Gita itu seperti apa, Mbak, Dok? Ya, jadi memang hipertensi itu merupakan salah satu penyebab gangguan ginjal ya. Tapi sebenarnya biasanya nih karena gejalanya itu tidak khas. Tidak ada gejala sama sekali yang pasien rasakan sampai stadium 5 atau stadium akhir, sehingga kadang-kadang kita melihatnya mungkin keliru ya. Pada saat ginjal rusak, hipertensi biasanya pasti ada. Sehingga kadang-kadang pasien tuh sudah tahu bahwa hipertensi tapi tidak memeriksakan ginjalnya ya. Jadi karena kesibukan pada usia muda merasa aku masih muda nih, nggak usah ngecek-ngecek gitu ya. Nah ini nih sering terjadi, padahal memang ginjal ini karena dia tidak ada gejala, kalau dia udah stadium akhir baru bergejala seperti yang dialami nama Mbak Gita kan, ada mual muntah, itu berarti racunnya udah tinggi banget dalam tubuh. Nah pada saat masih stadium awal itu nggak ada gejala sama sekali, sehingga kita nggak tahu. Padahal kalau diobatin dari awal itu lebih baik dibandingkan udah stadium akhir. Nah, Mbak Gita kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak atau dikonsultasikan kepada Dokter Dina? Nah ini kan sudah stadium 5 ya, Dok ya. Jatuhnya ya sudah, sekarang saya menjadi pasien CAPD gitu. Melakukan ganti cairan setiap hari, berarti apa yang harus saya lakukan, Dok? Khususnya mungkin dari segi makanan, terus asupan yang harus aku harus aku terima di dalam tubuh itu harus yang seperti apa berarti, Dok? Iya, jadi pada kondisi yang sudah gagal ginjal terminal, jadi fungsi ginjal itu harus digantikan oleh apapun yang kita sebut sekarang ada 3. Yang pertama dialisis, hemodialisis ya, jadi cuci darah. Terus kedua peritoneal dialisis yang memakai perut seperti Mbak Gita, dan ketiga itu cangkok ginjal ya. Jadi fungsi ginjal kita harus digantikan oleh sesuatu, baik itu ginjal yang utuh atau mesin.
Nah, pada kondisi ini kita pasien-pasien itu bebas makan protein ya, tapi ya tetap aja memang protein itu kita batasin sampai 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Nah, yang paling diperhatikan adalah garam. Garam harus dibatasin, juga harus batasin gula tentunya. Gula itu sebenarnya ada allowance dari WHO, kita cuma boleh makan gula 50 gram per hari. Jadi setara dengan 12 sendok teh gula. Ya, tapi itu pun sudah semuanya. Itu termasuk gula yang alami. Termasuk apa? Termasuk di buah-buahan. Buah-buahan itu mengandung gula, ya. Termasuk juga di honey atau honey. Ya, madu. Ya, itu termasuk dari yang seperti itu. Jadi memang sangat ketat ya, itu untuk menjaga kesehatan sehari-hari. Oke dokter, kira-kira selain makanan juga minuman manis, ada nggak sih penyebab dari makanan dan juga minuman lainnya? Ya, sebenarnya minuman berenergi itu sudah ada beberapa yang cautious, ya, baik itu di luar negeri, ya, paling banyak di Amerika, di kita juga ada minuman berenergi itu potensial untuk merusak ginjal bila dikonsumsi terlalu besar. Apabila terlalu banyak. Dan juga kita di sini di Indonesia ada yang namanya jengkol, itu kalau berlebihan juga bisa menyebabkan tiba-tiba acute kidney injury. Makan jengkol yang terlalu banyak itu ada asam yang di dalam situ, kristal yang akan menyumbat di ginjal tiba-tiba. Dan itu ada beberapa kasus yang datang, jadi kita sebutnya di medis jengkolan. Jengkolan, oke. Nah, dokter dan juga Mbak Gita, kita akan menjawab pertanyaan di Instagram, tapi usai jeda berikut tetaplah bersama kami pemirsa. Terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat pemirsa. Sekarang kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di Instagram dan nantinya akan langsung dijawab oleh Dokter Dina ya. Nah, ini dia nih dok, pertanyaan-pertanyaannya di Instagram ada dari Marks Baneno. Dok, izin bertanya, keratin 1.07 dan ILFG 91 apakah normal dan perlu konsul lebih lanjut? Cara agar bisa ginjal lebih baik, mohon solusinya dok. Salam sehat selalu, amin. Kemudian juga ada dari Ana Martin Widiasari. Pagi dok, apakah kalau makan buah yang gulanya tinggi juga bisa berakibat kena penyakit ginjal juga? Dan ukuran yang pas buat konsumsi buah yang sehat bagaimana? Terima kasih. Kemudian juga ada dari Salsa BLNB _ Dok, saya izin bertanya, gimana cara kita untuk tahu awal mulanya dari gejala penyakit ginjal kronis yang disebabkan oleh makanan dan juga minuman manis yang berlebih? Dan yang terakhir ini dari ada Alfian Syah Junai. Dok, apa tips sehat untuk gantiin kebiasaan konsumsi makanan minuman manis agar ginjal tetap sehat? Mungkin bisa dijawab secara keseluruhan nih dok, pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa TV One. Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama itu adalah kreatinin 1,07. Kreatinin ini untuk penanda fungsi ginjal, ELFG laju filtrasi glomerulus ya. Jadi 91 itu masih normal, jadi ini nggak ada masalah. Laju filtrasi glomerulus artinya kemampuan ginjal kita untuk menyaring darah. Jadi itu masih bagus ya. Jadi nggak ada masalah dengan Mas Bane. Kemudian yang kedua itu makan buah ya. Tadi saya udah sebutkan bahwa allowance kita maksimum adalah 50 gram per hari, itu dari WHO. Dan itu setara dengan 12 sendok teh ya, 12 sendok teh. Nah itu termasuk buah-buahan juga. Jadi kalau misalnya mau nanti dicek aja. Biasanya kita gampang tuh bisa searching, misalnya buah ini dengan 100 gram misalnya buah mangga itu berapa ya. Ya rata-rata seperti buah mangga, buah durian itu tinggi banget tuh kadar gulanya. Kira-kira ya. penggantinya apa nih dok yang idealnya? Ya sebenarnya sih kalau jus itu yang lebih berbahaya. Kalau kita makan buah, usahakan kita makan buah secara utuh. Jadi kalau kita buat jus, jadi hanya airnya aja, itu lebih berbahaya karena dia akan meningkatkan gula darah yang tiba-tiba. Walaupun jusnya nggak pakai gula nih dok? Betul. Jadi gula yang pure dari buah itu aja bisa meningkatkan gula darah kalau dia dalam bentuk jus. Tapi jus yang hanya airnya aja ya, sarinya ya. Kalau dengan dengan ampas dan semua buahnya secara utuh sih nggak apa-apa. Nah dok, ini ada fakta dan juga mitos nih dok. Kekurangan atau kelebihan air putih justru ini dapat mengganggu fungsi ginjal. Kira-kira fakta atau mitos nih dok? Jadi memang untuk kekurangan
cairan tubuh itu kita cenderung untuk ginjal kita jadi kering ya. Oke. Sehingga apabila kita lakukan itu dalam waktu yang sangat lama atau sering sekali, itu bisa merusak ke ginjal. Ya, yang kedua kalau kelebihan, kenapa? Kalau kelebihan dia nggak merusak ginjal, tapi memang ada gangguan elektrolit kita sebut. Di situ namanya natrium atau garam. Jadi garam di dalam tubuh kita akan kelihatan sangat rendah kalau konsumsi cairan kita terlalu besar, terlalu banyak ya. Sehingga penyebabnya apa? Kalau kekurangan garam, kita yang paling mudah, yang paling gampang mungkin capek, lemes, terus bisa sampai koma, bisa sampai masuk ke ICU. Oke dok, terakhir nih dok, kira-kira tips buat pemirsa di rumah apa nih untuk mencegah penyakit gagal ginjal ini? Oke, untuk tips ya, jadi usahakan pertama hidrasi, jadi minum yang cukup. Kedua harus lifestyle modification yang baik, artinya olahraga yang teratur, yang memang dianjurkan untuk ginjal, ya, yang ramah ginjal. Kemudian makan makanan yang juga ramah ginjal, dan terakhir sih jangan menahan buang air kecil. Terlalu itu sering. berpengaruh juga ya dok ya? Iya, karena itu berpengaruhnya apa? Infeksi saluran kemih, dan infeksi saluran kemih yang berlebihan, yang sering, itu menyebabkan gangguan ginjal juga. Ginjalnya bisa rusak. Nah dok, ini pertanyaan tadi dari tipsnya dokter, kira-kira idealnya kalau kita ini minum setiap hari tuh berapa liter nih dok? Oke, jadi sebenarnya normalnya 15 cc per kilogram berat badan sampai 30 cc per kilogram berat badan. Biasanya sih paling mudah kita kalikan 3 berat badan kita. Jadi misalnya berat badan kita 50, itu berarti 1.500 itu minimal. Ya, jadi kita jangan lebih rendah dari itu, minumnya lebih kurang dari itu. Nah, berlebihan, jadi rata-rata 1,5 liter sampai ya 2,5 liter lah. Oke, berarti idealnya 1,5 liter sampai 2 liter ya dok? Untuk ukuran yang 50 kilo ya. Jadi kalau berat badan badannya sampai 100 kilo lebih banyak lagi dong. Oke, baik. Nah, pemirsa, sudah 30 menit tidak terasa kita sudah berbincang dengan Dr. Dina, kemudian juga Mbak Gita, dan waktu kita terputus sampai sini nih pemirsa. Tapi jangan khawatir karena Hidup Sehat akan kembali dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak Dr. Dina dan juga Mbak Gita atas waktu dan juga kesempatannya. Saya Felicia Amelinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, Indonesia Hidup Sehat.